Pemirsa, sistem Subak di Bali bukan hanya sistem irigasi tradisional, tetapi juga warisan budaya dan kunci keberlanjutan pertanian di Bali. Untuk mempertahankan keberadaan Subak, pemerintah diharapkan memberikan jaminan kesejahteraan bagi para petani sehingga petani tidak beralih profesi maupun menjual lahan pertaniannya. Pesatnya perkembangan dunia pariwisata mengakibatkan banyak lahan pertanian yang beralih fungsi di beberapa tempat, khususnya di daerah perkotaan. Alih fungsi lahan yang masif terjadi khususnya untuk pembangunan akomodasi pariwisata tentu mengancam keberadaan sistem irigasi tradisional yang disebut Subak. Selain masifnya alih fungsi lahan pertanian, para petani juga kesulitan dalam menjual hasil panen, bahkan terkadang hasil panen dihargai sangat murah. Akademisi pertanian sekaligus rektor Universitas Dwi Jenderal Profesor Gede Sudado mengatakan, untuk mempertahankan keberadaan sistem Subak di Bali, pemerintah harus memperhatikan serta menjamin kesejahteraan para petani. Apabila kesejahteraan petani terjamin, maka para petani tidak akan beralih profesi serta tidak akan menjual lahan pertaniannya. Jadi di beberapa daerah, terutama di dekat-dekat perkotaan, misalnya seperti Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, ini sudah terjadi alih fungsi lahan, sehingga alam Bali ini juga sudah mulai menyempit. Tetapi saya menginginkan juga bahwa pemerintah Provinsi Bali juga akan menerbitkan satu regulasi untuk menjaga, untuk mengendalikan alih fungsi lahan. Jadi nanti itu akan sangat komprehensif, tidak hanya ada upaya untuk mengendalikan alih fungsi lahan, tetapi juga ada upaya-upaya lainnya agar para petani kita tidak beralih fungsi. Lalu apa yang harus dilakukan? Di sana pasti akan ada insentif bagi mereka yang mampu menjaga lahan-lahan sawahnya ini. Kemudian salah satu insentifnya itu adalah di aspek ekonomi. Jadi sepanjang misalnya lahan sawah yang diusahakan oleh para petani kita itu memberikan nilai ekonomis yang tinggi, produksinya itu berkualitas, kemudian produktivitasnya tinggi, kemudian harga terutama waktu pemasarannya ini terjamin, maka saya sangat yakin bahwa para petani kita tidak akan lagi beralih fungsi profesi termasuk alih fungsi lahan. Sementara itu, Ketua Laboratorium Subak dan Agrowisata Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Imade Sarjana mengatakan, keberadaan Subak khususnya di Jatiluwih terganggu akibat adanya alih fungsi lahan. Banyaknya pembangunan akomodasi pariwisata di kawasan Jatiluwih mengganggu sistem irigasi yang mengakibatkan lahan pertanian tidak produktif. Meski demikian, dengan adanya destinasi pariwisata khususnya di Jatiluwih, para petani mendapatkan insentif hasil pariwisata dari Badan Pengelola Jatiluwih. Namun kesadaran bagi semua pihak untuk menjaga keberadaan destinasi wisata Subak di Jatiluwih masih minim. Kalau misalnya di atas itu terjadi banyak lahan yang dibuka sehingga banyak longsoran-longsoran itu kan juga menimbulkan sedimentasi di aliran air irigasi itu sendiri. Jadi kemungkinan bocornya air atau air tumpah di sebelum masuk ke sawah itu mengakibatkan banyak lahan sawah yang tidak bisa ditanami mungkin karena ketidakcukupan air gitu. Tapi kalau terkait dengan pariwisata ada hal membahagiakan juga yang saya dapatkan, misalnya kan di masing-masing area atau di Subak itu di Jatiluwih itu kan sudah ada sharing juga ke Subak itu dari pendapatan yang diterima di Badan Pengelola Jatiluwih. Sukma, Bali TV.